Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, gimana teman-teman kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu lagi dengan gua Ahmad di channel YouTube gua Kata Ahmad. Nah, ini ada apaan sih di depan gua nih banyak air minum. Nah, pada kesempatan kali ini gua tuh mau membuat sebuah eksperimen. Jadi, ini sudah tertuang dalam hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis. Hadis apa sih? Nah, di sini tuh gue mau apa ya? Mau uh, membuktikan hadis tersebut gitu. Jadi pada kesempatan kali ini gue ingin membuat eksperimen tentang air zam-zam. Nah, seperti apa eksperimennya? Nah, nanti teman-teman nonton videonya sampai habis ya biar teman-teman tahu nih apa sih eksperimen yang sedang gue buat kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada eksperimen, buat teman-teman nih kalau misalkan merasa channel YouTube gue ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe nih teman-teman, gratis kok. Oke, kita langsung mulai aja eksperimennya. Nah teman-teman, uh, banyak hadis-hadis yang berterbaran berkenaan dengan manfaat dari air zam-zam teman-teman. Jadi dalam air zam-zam itu di hadis itu dijelaskan bahwa air zam-zam itu bisa menyembuhkan penyakit, menghilangkan dahaga, terus juga banyaklah manfaat-manfaat dari air zam-zam ini bisa membantu perkembangan janin untuk tumbuh sehat gitu, membugarkan badan kita dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, untuk membuktikannya di sini ini ada beberapa tipe air minum. Yang ini yang botol gede ini botol hijau. Ini tuh air hujan. Ini ada Sprite, ini ada Aqua, ini ada air Indomart, ini ada Cap Kaki Tiga, dan ini air zam-zam. Nah teman-teman, maksud gua untuk membuat eksperimen ini bukan semata-mata di sini kan ada beberapa brand nih. Ini ada 4 nih, 1 2 3 4. Ada Sprite, ada Aqua, ada air Indomaret, ada larutan cap badak. Semata-mata bukan gua untuk membandingkan antara air zam-zam dengan ini, nggak ada maksud seperti itu. Di sini gua hanya ingin membuktikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini tuh nanti gua akan membuat eksperimen dengan menggunakan pH tester teman-teman. pH tester itu apa? pH tester ini untuk kita untuk melihat mana sih air yang bagus untuk kita konsumsi teman-teman, berdasarkan pH ini. Karena semakin tinggi pH-nya maka semakin bagus air tersebut untuk kita minum, untuk kita konsumsi teman-teman. Nah, jadi dari 1 2 3 4 5 6 dari ke-6 jenis air ini akan gua teteskan pH tester ini. Nanti kita lihat bagaimana reaksi atau perubahan warna yang terjadi terhadap ke-6 jenis kepada 6 jenis air ini teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja mulai eksperimennya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Ini pertama ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kita turunkan dulu karena kita akan memakai gelas teman-teman. Kita turunkan dulu. Kita turunkan. Nah, ini zam-zam. Nah, kita pakai gelas yang kecil. Ada 6 kan tadi, ada 6 ada 6 jenis air. 6 jenis air. Jadi kita akan menaruh ini gelas kecil ini untuk ditaruh air yang tadi teman-teman. Karena kita ingin melihat
apa namanya, kadar airnya tuh bagus nggak untuk kita konsumsi, teman-teman. Oke, yang pertama ini ada air hujan. Ini kan masuk musim hujan, teman-teman, dan kebetulan di daerah rumah gue tuh kalau hujan gede gitu, jadi ya udah sekalian lah. Nah, ini masukin airnya, teman-teman, jangan banyak-banyak, dikit aja, pelan-pelan, sedikit aja. Nah, segini aja, teman-teman, ya, sedikit. Nah, terus ada Sprite. Ini Sprite ini apa ya? Belum gue buka sama sekali, dan pasti akan kedengaran suara sodanya, teman-teman. Lihat ya. Oh. Oke, ini sedikit aja, teman-teman, ya. Sama kurang lebih seginilah. Tekan dulu takut jatuh. Sodanya masih ada kan, teman-teman? Sedikit aja, teman-teman, ya. Udah, ini Sprite udah. Nah, ini Aqua. Ini sorry ya, teman-teman, ya. Nah, sekarang Aqua, teman-teman. Nah, sama sedikit aja, teman-teman. Nah. Kenapa sedikit? Agar perubahan warnanya itu kelihatan, teman-teman. Perubahan warnanya. Nah, ini ada air Indomaret. Ini air semuanya gue beli baru, teman-teman, nih. Dan ini bukan rekayasa ya. Karena memang gue mau membuktikan gitu. Dari air Zam-Zam ini bisa kita lihat nggak sih gitu, apa namanya, keistimewaannya seperti itu, teman-teman. Ini ada larutan penyegar cap badak. Tadi juga baru, teman-teman, airnya. Sedikit aja. Dah. Terus yang terakhir air Zam-Zamnya. Air Zam-Zamnya ini gue juga beli baru. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ingin membuat eksperimen juga, eksperimen seperti ini, teman-teman bisa beli air Zam-Zam itu. Ini gue bukan promosi ya, teman-teman, karena memang yang jual air Zam-Zam itu hanya di daerah-daerah tertentu, teman-teman, ya. Nih, untuk air Zam-Zam ini, khususnya kalau misalkan teman-teman tinggal di Jabodetabek, teman-teman bisa beli di Tanah Abang. Tanah Abang di pinggiran jalan Tanah Abang tuh banyak gitu yang jual apa namanya, air Zam-Zam ini. Itu di Tanah Abang, Jakarta Barat. Terus di daerah Condet juga ada tuh, daerah Condet. Tuh yang banyak toko-toko parfum, di situ juga banyak yang jual tentang apa ya, kayak perlengkapan dari Arab gitu, perlengkapan umroh juga ada, terus juga kurma, sama di Tanah Abang juga ada gitu. Nih, kalau teman-teman ingin membuat eksperimen menggunakan air Zam-Zam juga. Oke. Sama sedikit juga ya, teman-temannya, nggak usah banyak-banyak. Saya juga nanti kan ini gue minum juga soalnya. Air Zam-Zam, masya Allah. Ya, sedikit ya, teman-teman, ya. Sedikit. Nah, segini aja ya. Dan ini semua sudah dari ke-6 jenis air ini. Nah, nanti satu persatu akan gua kasih apa namanya, ini pH tester untuk melihat kadar dari masing-masing air ini gitu. Nah, di sini tertera pH tester dari 4.0 sampai 10.0. Nah, jadi untuk angka netral itu jatuh pada pH 7,0. Semakin tinggi pH tersebut, maka air tersebut memang layak untuk diminum, sehat istilahnya tuh lah. Banyak sekali manfaatnya gitu, semakin tinggi gitu. Hijau, biru muda, biru sampai ke atas gitu, sampai warna ungu, itu air tersebut sangat bagus. Namun kalau dari hijau sampai ke bawah, sampai ke ini mendekati merah atau oranye gitu ya, itu tidak baik untuk diminum. Nah, kita lihat dari ke-6 jenis air ini, mana
kita akan melihat reaksi-reaksi yang dikeluarkan dari air tersebut ketika kita memasukkan pH tester ini, tetesan tester ini ya. Oke, ini yang pertama tadi adalah air hujan teman-teman ya. Air hujan. Nah, mungkin kita ngasihnya serentak aja kali ya. Serentak boleh nanti. Nah ini ya. Jadi per tetes gitu ya teman-teman ya. Tadi lo nih kayaknya kurang turun nih. Apa namanya kameranya nih. Bentar ya teman-teman. Ini gua taruh dulu. Karena nanti nggak kelihatan airnya teman-teman. Afan, gua setting kameranya dulu bentar ya. Ini gua turunin kameranya. Nah. Oke, sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan nih. Oke, kalau ini cahayanya juga terlalu ini. Udah. Oke, mana pH testernya? Oke, sekarang kita bereksperimen. Satu. Santai aja teman-teman ya. Nanti setelah kita aduk akan ada perubahan jenis airnya sesuai dengan apa pH tester tadi. Terus biar semakin ini. Jadi biar rata teman-teman ya, ini kita kasih apa namanya tetesannya. Tuh. Nah ini udah terlihat teman-teman nih perubahan warnanya. Nanti kita aduk biar kita lihat lebih jelas teman-teman ya. Terus. Oke, nah coba kita aduk dulu teman-teman ya. Jadi mana sendok gua nih? Sendok, mana sih sendok? Ini dia. Ngumpet sendoknya. Nih, kita coba aduk nih ya. Sudah terlihat perubahan warnanya teman-teman ya. Tuh. Ini kayaknya masih kurang turun ya? Enggak ya? Cukup lah ya. Kayaknya masih kurang sih. Bentar, gua turunin lagi kameranya. Karena biar jelas ini. Biar jelas apa namanya gambarnya. Oke, dah jelas kan? Oke, sekarang yang ini ntar ini enggak ya? Enggak sih kayaknya. Oke, tuh sudah terlihat perubahan warnanya teman-teman ya. Ya teman-temannya perubahan warnanya sudah terlihat. Tuh perubahan warnanya sudah terlihat. Nah mungkin kita tambahin lagi ya biar terlihat lebih jelas perubahan warnanya teman-teman. Satu. Oke, cukup. Dari mana dulu ya? Kita aduk lagi teman-teman ya. Aduk. Diaduk. Ini juga diaduk teman-teman. Semuanya kita aduk. Ini udah banyak warna-warna teman-teman nih, kayak pelangi. Nah, oke. Sekarang kita lihat satu-satu. Tadi kan ini yang pertama ini adalah air hujan.
Terus yang ini tuh ada nih. Yang ini adalah air hujan. Terus yang ini Sprite teman-teman, ini Sprite tadi. Terus yang ini adalah Aqua. Terus yang tadi mana ya, gue lupa nih. Ini kayaknya apa namanya, bukan larutan. Ini nih, ini yang ini adalah air minum dari Indomaret. Ini yang ini adalah larutan penyegar cap badak ini. Dan yang terakhir ini adalah air zam-zam. Nah, ini kan udah terlihat nih perubahan atau perbedaan warnanya setelah kita kasih pH tester. Sekarang kita lihat dari ini nih, dari kadarnya nih, dari pH-nya nih, termasuk dalam jenis yang mana nih air-airnya. Nah, yang ini air yang air hujan ini warnanya agak sedikit hijau. Kalau 7 sih enggak, ini kayaknya di bawah 7. Ini sekitar 6,6, pH-nya 6,6 untuk air hujan. Cuman sepengetahuan gue nih ya, air hujan itu memang ada yang bisa diminum. Nah, mungkin ini karena di daerahnya beda gitu mungkinnya. Karena dulu gue juga pernah sempat baca atau lihat video, air hujan itu memang sebenarnya bisa diminum gitu, karena kan udah ada pemprosesan di atas langit gitu. Mungkin memang ini sih udah mendekati hijau nih, ini sekitar 6,6 pH-nya teman-teman ini. Insya Allah mungkin karena memang tergantung cuaca atau apa, warnanya agak sedikit turun gitu. Seharusnya sih air hujan itu berada dalam pH yang netral, itu sekitar 7 pH-nya teman-teman. Nah, yang ini tuh tadi adalah Sprite. Sprite teman-teman. Ini warnanya agak kuning ya. Kuning. Nah, ini kuning. Di sini juga kuning tuh bersama. Jadi Sprite ini tergolong dalam dia mempunyai kadar air dengan tingkat pH-nya itu 6,0 teman-teman. 6,0 nih itu ya. 6,0. Nah, nanti ini di video akan gue sertakan nanti di atas ini ya, nih di sini nanti juga ada foto atau gambar biar teman-teman bisa paham. Nah, yang ini tuh adalah Aqua teman-teman ya. Ya teman-teman udah tau lah Aqua mah. Ya, ini warnanya tuh masuk ke dalam sekitar nih 7,6 pH-nya. Tuh, birunya di sini ini sama ini tuh sekitar 7,6. Tuh, hampir mendekati 8,5. Hampir mendekati 8,5. Ini juga soalnya agak kehijau-hijauan nih. Jadi antara 7,0 sampai 7,6. Ini tengah-tengah ini nih. Hijau enggak, biru juga enggak. Dia tengah-tengah sih ya, sekitar 7, berapa gitu, 7, sekian gitu. Nah, yang ini tuh tadi adalah air Indomaret. Air Indomaret itu dia warnanya agak kehijauan. Tuh, hijau hampir mendekati hijau hijau pekat gitu ya. Di sini kategorinya itu adalah berada di tengah-tengah, pH-nya itu 7. Jadi Aqua terus sama ini nih yang air Indomaret sama ini nih insya Allah nih air hujan itu baik dikonsumsi. Cuman lebih baik kayak ini nih antara Aqua dengan air Indomaret. Kalau ini tadi yang Sprite, emang ya kalau teman-teman suka minuman yang bersoda ya monggo silakan gitu. Cuman kalau dilihat dari kadar pH-nya itu memang sangat kurang gitu. Dia masuk dalam kategori pH-nya 6 gitu. Bahkan mungkin hampir menyerempet ke pH-nya 5 gitu. Nah, yang ini juga hampir sama nih. Ini tadi apa nih? Ini adalah larutan penyegar cap badak teman-teman. Nah, ini masuknya hampir sama nih yang Sprite, kadar pH-nya itu sekitar 6. Tuh, bahkan hampir mendekati orang ini, hampir 5 gitu. Mungkin tengah-tengah kali 5,5 mungkin gitu, 5,5. Nah, dan yang terakhir ini adalah air zam-zam, teman-teman. Lihat. Air zam-zam ini tuh warnanya itu hampir ke ungu-unguan ya. Hampir ke ungu. Nah, sedangkan di tester ini, pH tester yang mendekati warna ini tuh adalah
masuk dalam kategori 8,5 pH-nya teman-teman. 8,5 kelihatan nggak nih? Nggak usah deketin, ntar gue kasih gambarnya. Nih, lihat warnanya. Tuh, ini masuk dalam kategori pH-nya 8. Masya Allah kan teman-teman. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi juga sudah dijelaskan bahwa air zam-zam itu banyak sekali manfaatnya. Dan kalau kita lihat dari kadar pH-nya teman-teman, dari ke-6 jenis air ini yang memiliki kadar pH yang paling tinggi itu adalah air zam-zam. Itu sekitar, ini udah hampir ungu ya, hampir itu sekitar 8,5. Dibandingkan kalau kita lihat Aqua dengan air Indomaret, dia ini air Aqua ini dia masuk kepada pH tester dengan nilai 7,6, kurang lebih 7,6. Terus yang air yang Indomaret itu dia agak kehijau-hijauan, dia netral, berada pada pH 7, teman-teman, pH yang 7. Dan air zam-zam ini masuk kepada pH kategori 8,5. Masya Allah teman-teman ya, paling tinggi. Karena memang udah dijelaskan dalam Al-Quran juga, dalam hadis juga, air zam-zam itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi dari keenam jenis air ini, mungkin yang sangat bagus untuk kita konsumsi itu adalah air Aqua, terus juga ada air Indomaret, terus juga ini air hujan, cuman nggak terlalu recommended gitu ya. Kalau memang kita benar-benar kekeringan, terus turun hujan, barulah mungkin kita bisa meminumnya. Tapi kalau saat ini kan kita nggak kekurangan air, nah kita bisa minum Aqua sama ini ada air Indomaret yang maksudnya dalam kategori bisa kita konsumsi gitu, kita bisa minum. Nah, dan yang Masya Allah, ini yang paling tertinggi adalah air zam-zam teman-teman. Air zam-zam itu masuk kategori pH yang paling tinggi di antara ke-6 air ini teman-teman. Masya Allah kan, lihat tuh warnanya ungu menyerempet biru itu, antara biru menjelang ungu lah itu. Jadi Masya Allah teman-teman, percobaan kali ini atau eksperimen dengan kita untuk melihat kadar pH dari air. Jadi air zam-zam ini banyak sekali manfaatnya. Dan kalau gue lihat di YouTube lagi di internet teman-teman, di internet itu manfaat dari air zam-zam itu sangat banyak teman-teman. Yang pertama itu dia bisa meningkatkan energi teman-teman. Masya Allah kan. Terus dia dikenal karena kemurniannya. Makanya pH-nya itu bisa mencapai 8,5, yaitu karena kemurnian dari air zam-zam ini tuh memang sangat Masya Allah. Banyak sekali manfaatnya gitu teman-teman. Terus kayak kalsium dan magnesium. Kemudian menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, dilihat dari kadar pH-nya memang sangat bagus kan. Terus melancarkan sirkulasi darah, kemudian menghidupkan kembali sel kulit yang mati. Terus memberi nutrisi pada janin. Wah, ini buat ibu-ibu hamil nih, sangat bagus untuk minum air zam-zam nih, recommended banget ini. Nah, terus hadisnya itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya air di muka bumi ini ialah air zam-zam. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, hadisnya jelas teman-temannya, diriwayatkan juga oleh Ahmad. Nah, Rasulullah, terus ada hadis lagi yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa air zam-zam dapat mengobati segala macam penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan dari si peminumnya. Jika engkau meminumnya dengan niat meminta kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkanmu. Dan jika engkau meminumnya dengan niat agar dahagamu hilang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan dahagamu. Masya Allah teman-teman, itulah khasiat dari air zam-zam. Dan dilihat dari kadar pH-nya bahwa air zam-zam ini berada tingkat paling tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi. Nah, bukan berarti ini yang kelima ini nggak baik, kan memang teman-teman itu sudah sudah bisa memilihnya lah gitu, mana minuman yang baik. Di sini kembali lagi tadi awal gue memulai eksperimen ini,
bukan semata-mata menjelekkan suatu brand atau apa. Di sini gue ingin membuktikan, ingin melakukan percobaan dan melihat kadar pH dari 6 jenis air minum ini. Tuh. Ada tadi ini ada air hujan, terus ini ada Sprite, ini ada Aqua, ini ada air Indomaret, ini ada apa namanya larutan penyegar cap badak, ini ada air zam-zam teman-teman. Masya Allah kan, capek gue udah kayak tukang obat minum apa namanya ngomong gini. Tadinya gue mau masukin satu jenis air lagi, air apa teman-teman, air keras, miras maksudnya itu. Cuman gue nyari di jalan nggak ketemu gitu, malam lah, gue kan bukan peminum jadi nggak tahu belinya di mana gitu. Itu. Nah, mungkin ini eksperimen pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman kalau misalkan punya ide gitu, Bang, coba lakukan eksperimen air zam-zam dengan ini, air zam-zam dengan ini, air zam-zam dengan ini. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya. Tuh. Dan atau punya saran, kritik dan segala macam bisa komen di kolom komentar. Nah, buat teman-teman kalau misalkan merasa video gue ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Gratis, subscribe itu gratis, tinggal klik udah subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar Islam dan pokoknya yang berkaitan dengan Islam lah, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja eksperimen pada kesempatan kali ini. Gua pamit undur diri. Gua Ahmad. Maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.